Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Sofwan Johari bisa menyapa kembali dalam kajian tadabbur satu ayat tentang muamalat. Kali ini saya akan menyampaikan tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Kira-kira kalau diartikan ya, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membayar kepada para hakim untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang berdosa. Padahal kamu tahu. Al-Baqarah surat kedua ayat 188. Banyak pelajaran dari ayat ini, tapi karena ini adalah video pendek, insya Allah saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, ketika Allah mengungkapkan amwalakum bainakum, harta di antara kalian. Ini mengisyaratkan bahwa bumi alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kita umat Islam secara kolektif ya, secara keseluruhan. Semua berhak mendapatkan bagian, semua harus kebagian. Kalau di dalam hadis itu sampai diungkapkan manusia itu berserikat dalam 3 hal, air, api, dan rumput. Ya, semua orang itu berhak mendapatkan air, semua orang berhak mendapatkan energi, semua orang berhak mendapatkan lapangan kerja. Semua berhak mendapatkan rezeki. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Semua harus kebagian. Uang itu harus merata, terjadi keadilan distribusi. Jangan hanya berputar di antara orang-orang tertentu. Kalau kita memiliki uang, jangan menganggap uang ini adalah uang kita pribadi. Ini uang hamba-hamba Allah yang lain juga. Makanya ada kewajiban membayar zakat. Kalau toh sudah selesai bayar zakat bukan berarti sudah selesai. Ya, uang kita nggak boleh mandek, simpen di bawah kasur. Uang ini harus bergerak dan menggerakkan ekonomi masyarakat yang lain. Maka ada konsep syirkah, ada konsep mudorobah. Ya, kalau zaman sekarang ini ya diinvestasikan di tempat yang benar sehingga uang itu bisa bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau udah modern begini sih ya bisa diinvestasikan dalam bentuk saham. Supaya apa? Bisa digunakan untuk mendirikan perusahaan dan menjalankan operasional perusahaan. Bisa disimpan dalam bentuk deposito. Nanti oleh bank nanti digunakan untuk apa? Akad syirkah ataupun mudorobah bagi hasil dengan pihak lain. Bisa diinvestasikan dalam bentuk reksadana syariah. Intinya ya uang itu jangan sampai mandek. Karena uang ini milik bersama. Biar semuanya ikut merasakan manfaat uang yang ada. Semua merasakan manfaat harta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ya, ayat yang menyatakan amwalakum bainakum, harta di antara kalian ini juga mengisyaratkan bahwa kita ini harus menghormati harta orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Artinya begini, kita kan tidak mau harta kita diambil orang. Ya kita jangan ngambil harta orang. Kita kan nggak mau ya harta kita dirusak orang. Ya kita jangan merusak harta orang. Kita nggak mau kalau ada orang mengambil harta kita dengan cara yang batil. Kita juga jangan sampai mengambil harta orang dengan cara yang batil. Lalu cara yang batil itu gimana? Cara yang batil itu banyak, ya. Yang paling gampang apa? Pencurian. Pencurian itu artinya apa? Mengambil harta orang lain yang harta itu disimpan di tempat penyimpanannya dan kita mengambil dengan tujuan untuk memiliki. Kalau misalnya saya punya duit saya taruh di dalam berangkas. Orang mengambil uang dari berangkas saya untuk tujuan memiliki itu namanya mencuri. Itu termasuk cara mendapatkan harta yang batil. Ada lagi gosop. Kalau gosop itu ya bisa jadi tujuannya tidak untuk memiliki. Ya, misalnya kita lagi di masjid ya, ada sendal, sendal kita pakai nggak bilang-bilang itu gosop. Boleh nggak ini? Nggak boleh juga.
Kan nanti saya kebalikin, ya balikin sih dibalikin. Ya kalau orangnya pas nggak ada masalah mungkin no problem ya. Misalnya orang buru-buru, pas mau pergi udah ditungguin sama rombongan sendalnya nggak ada tuh kan dia diomelin juga kan. Akhirnya jadi terlambat, bisnya jadi terlambat harusnya udah berangkat. Gara-gara sendalnya cuma bapak pakai. Bapak nggak niat nyolong, niatnya balikin lagi. Ini nggak boleh juga ya. Walaupun sendalnya nggak dimakan ya. Jadi kata-kata wala ta'kulu itu bukan berarti yang diharamkan itu mendapatkan harta yang batil untuk dimakan. Ya, pokoknya mendapatkan harta dengan cara yang batil itu nggak boleh. Untuk makan aja nggak boleh, apalagi untuk yang lain. Jangan sampai kejadian begini. Saya pernah ketemu orang nih, dia judi, menang ya. Saya tahu kok Pak Ustadz ya, kalau judi itu haram, makanya hasil judinya kalau menang nggak saya makan. Terus siapain? Buat beli AC sama buat beli TV gitu. Sama aja. Lah buat makan aja nggak boleh yang kebutuhan pokok, apalagi buat hal yang tidak pokok, cuman buat beli AC, buat beli TV ya. Nggak boleh pakai rezeki yang haram. Dengan cara yang batil kita dapatkan harta itu nggak boleh. Banyak sekali ya. Cara yang batil misalnya apa? Kita dapat titipan atau kita meminjam barang orang lain. Barangnya nggak kita kembaliin. Ya, itu termasuk cara mendapatkan harta orang lain dengan cara yang batil. Atau kita menggunakan akad-akad yang diharamkan oleh syariat. Misalnya apa? Akadnya riba. Termasuk riba itu adalah bunga. Nah ya, menurut fatwa Majelis Ulama, bunga bank itu riba. Jadi gimana? Makanya jangan sampai kita mendapatkan bunga. Terus gimana dong caranya? Taruh di bank syariah. Nah kalau terpaksa di bank konvensional gimana? Wong saya kerja digajinya pakai bank konvensional. Ya gampang, buka aja rekening satu lagi bank syariah. Nanti kalau pagi ini ditransfer gajinya pakai bank konvensional, sorenya dipindahin ke bank syariah. Sisainlah 1 juta itu buat saldo minimal di bank konvensionalnya gitu ya. Supaya kita tidak mendapatkan bunganya, karena bunga itu kan termasuk riba kalau menurut fatwa Majelis Ulama ya. Kemudian akad-akad yang haram lain misalnya apa? Nanti ada bai'ul urbun. Bai'ul urbun tuh kita jual beli nih ya. Kemudian orang bayar DP. Terus nggak jadi, DP-nya kita ambil. Orangnya nyesel tuh, waduh DP saya hilang. Nah ini termasuk cara mengambil harta orang lain yang batil. Ya. Kemudian misalnya apa lagi? Riswah. Maaf nih, riswah itu nyogok, suap ya. Kita memberikan uang kepada eh, maaf siapalah ya, apakah itu pejabat, pegawai negeri ataupun pegawai swasta, di mana pemberian itu punya dampak atau punya tujuan. Dengan pemberian itu saya ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hak saya. Atau dengan pemberian itu saya bertujuan untuk mengambil hak orang lain atau untuk menyakiti orang lain. Contoh yang gampang misalnya apa nih ya, ngurus KTP harusnya 3 hari misalnya nih. Kita bayar 500.000 tapi saya minta hari ini ya. Ngurus SIM harusnya misalnya seminggu misalnya. Saya bayar 2 juta, saya maunya langsung jadi. Ini apa? Orang-orang lain yang ngantri, kalah sama kita. Jadi kita mengambil hak apa yang mengambil sesuatu yang bukan hak kita yang harusnya belum selesai tapi sudah selesai dan kemudian kita juga menyakiti orang lain. Nah, tapi kan saya bukan yang menerima riswah, saya kan yang bayar. Nah, laknatullah ala rasyi wal murtasi. Yang apa? Eh, menerima itu yang nggak boleh makan, haram. Nah kita yang ngasih gimana? Kita masalahnya kena laknat juga. Ini bagian daripada transaksi-transaksi yang batil. Ya. Dan banyak sekali Bapak Ibu sekalian kalau saya bahas semuanya ya. Termasuk ya, maaf nih kalau saya kutipkan dari kitab tafsir As-Sa'di ya. Imam As-Sa'di itu ini nih. Maaf nih saya share screen nggak apa-apa lah ya. Saya share screen ini. Ya, mana nih? Wa yadkhulu fi dzalika istimalul ajri atau istimalul ujara'i wa aklu ujratihim wa kadzalika akhduhum ujratan ala amalin lam yakumu biwajibihi wa yadkhulu fi dzalika akhdul ujra ala al ibadat wal qurubat allati la tasihhu hatta yuqsadu biha wajhullah. Waduh, ngeri ini ya. Dua yang saya angkat. Jadi misalnya gini, kita itu menggunakan apa ya, penyedia jasa manpower, ngerekrut orang-orang ya, karyawan. Ini kalau di Saudi itu kan banyak tuh. Jadi
merekrut pembantu-pembantu. Kemudian yang merekrut itu ngambil jatahnya gaji pembantu. Jadi manpower ini mendatangkan pembantu dari Indonesia. Misalnya gajinya 900 real. Nah, dipotong yang 200 real buat dia, yang manpowernya, yang 700-nya dibagikan ke pembantunya. Ini yang dimaksud ya, istimalul ujara ya, wa aklu ujratihim. Yang satu lagi tadi yang ngeri ini buat para ustadz juga nih ya. Apa itu? Akhdul ujrah alal ibadat wal kurubat. Melaksanakan ibadah dan kebaikan-kebaikan yang harusnya ditujukan untuk mengharapkan balasan dari Allah, tapi tujuannya cuma nyari duit. Ya, ini termasuk aklul mal bil batil, masya Allah. Makanya saya sering mendorong mahasiswa-mahasiswa saya, Pak. Ya kalau nanti kalian itu jadi ustadz, kalian jadi ustadz juga harus bisa bekerja, mencari maisha, bisa berdagang, ya. Jangan hanya mengharapkan pemberian dari orang lain atas amal ibadah kalian. Mohon maaf ya, misalnya nih ya, sholat jenazah ngarepin amplop, ya kan? Jadi khotib Jumat ngarepin amplopnya. Dikasih nggak apa-apa, tapi jangan mengharapkan itu. Itu hanya side effect saja. Karena kalau dalam hal ini nanti ada bab ijaroh ya. Nanti lihat video saya bab ijaroh ya. Bab jasa, bagaimana jasa atau ijaroh dalam ibadah. Ini ada 3 pendapat memang ya. Ada pendapat yang mengharamkan secara mutlak, ada pendapat yang mengharamkan kecuali kalau dibayarkan oleh Baitul Mal atau negara boleh, ada yang membolehkan. Imam Syafi'i termasuk yang membolehkan memang. Tapi yang ingin saya sampaikan, ya boleh tapi jangan sampai mentarif, masang tarif sehingga memberatkan umat. Jangan sampai umat yang mau ngaji, yang nggak punya duit nggak bisa. Jangan sampai umat yang mau sholat berjamaah karena apa, nggak punya duit nggak bisa bayar imam. Nah ini kalau menurut As-Sa'di ini termasuk aklul mal bil batil ya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala lana wa lakumul maghfirah insyaallah ya. Karena sudah panjang, insyaallah kita sambung pada video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.